Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mudhirin wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya udah berdoa belum ya? Belum, Pak. Ya, tolong dipimpin berdoa ya, Mas Anung. Dipimpin dulu. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, semoga ilmu yang kita dapatkan semoga ilmu kita dapatkan bermanfaat dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Saya absen dulu sebelumnya. Azam. Ya. Adri. Ami. Anung. Muslih. Hadir, Pak. Aris. Fatwa. Salim. Fahri. Mas Yusuf ya. Kemudian Ma'ruf. Ya, hadir semua ya. Ada yang belum hadir? Oh iya, Mbak. Ya, di absen belum ditulis ya. Ya, pada pagi hari ini pertemuan yang kedua ya. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Dulu kita sudah belajar tentang infak. Kemudian Mas Azam dulu tanya ya bahwa apa bedanya infak dengan hadiah atau hibah. Nah, maka dari itu sekarang kita akan belajar tentang ya tentang kurban. Nah, iya. Ada yang tahu apa definisi kurban? Sapi, Pak. Identik dengan sapi ya. Menyembelih. Ya. Korban bencana, Pak. Itu korban, Mas. Ya. Ya, jadi definisi kurban itu Daging, Pak. benar. Nah, kurban itu berasal dari bahasa Arab. Yang pertama yaitu apik tenan nih. Kurbanan. Artinya apa? Ya? Pintar sekali. Siapa namanya? Baru iya, Mas Anwar ya. Baru masuk ya? Iya. Artinya dekat atau mendekat? Siapa yang mendekat? Ya, kita sebagai umat muslim dengan kita berkorban itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian ada yang mengartikan kurban itu sebagai udhiyah atau duha. Nah, berarti waktu duha. Karena kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan sholat Idul Adha itu bertepatan dengan atau sama seperti kita sholat duha waktunya, yaitu kurang lebih pukul 8. Tapi ada juga yang mengartikan ya. Iya. Ada yang mengartikan udhiyah itu sebagai mempersembahkan sesuatu, dalam hal ini adalah hewan kurban yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi udhiyah itu ada yang mengartikan sebagai waktu duha, ada juga yang mengartikan sebagai mendekatkan diri kepada Allah, mempersembahkan suatu atau hewan kurban untuk bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hukumnya apa? Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Atau sunnah yang dianjurkan. Iya. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Enggak ditinggal muridnya. Nah, sunnah yang dianjurkan khususnya bagi orang-orang yang sudah mampu. Jadi, ketika kita sudah memiliki banyak harta, kelebihan harta, kita dianjurkan untuk berkurban. Baik, selanjutnya dasar hukumnya apa? Enggak full ya. Nah, itu terdapat dalam Quran. Sebenarnya banyak ya dalam Al-Quran, cuma di sini Bapak ambil dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2.
Kita baca bareng-bareng ya, nanti ikuti setelah Bapak membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, artinya tolong dibacakan Mas Musli. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, dalam Quran surah Al-Kautsar ini sudah dijelaskan bahwa Allah itu memberikan nikmat yang begitu banyak. Ya, monggo masuk. Kenapa terlambat, Mas? Kenapa terlambat? Ya, iya. Tadi ada antri di WC. Oh, oke. Silakan duduk. Nah, sungguhnya di sini Allah itu telah memberikan nikmat yang banyak kepada umatnya, ya. Bahkan apabila diibaratkan, apabila seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai kertasnya dan seluruh air yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai tintanya, maka niscaya itu tidak akan bisa menuliskan semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada umatnya. Nah, maka dari itu sudah sepantasnya dan sewajibnya kita melaksanakan seluruh ibadah, khususnya ibadah yang wajib harus kita laksanakan. Dan ketika kita memiliki kelebihan harta, karena tadi Allah telah memberikan apa? Nikmat yang banyak, mungkin dari nikmat sehat, ya kan, rezeki, bisa bertemu orang tua, bisa belajar lagi, ya kan. Itu kita dianjurkan untuk selalu untuk bisa berkurban yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, syarat-syarat berkurban. Ya, ini. Yang pertama adalah hendaknya dipilih hewan yang baik. Ya, jadi baik dari segi fisik, sehat, tidak ada cacat dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih hewan kurban yang besar, gemuk dan bertanduk. Oh ya, Mas Hasyam kayaknya masuk kriteria ya. Udah besar ya kan, gemuk, cuman nggak bertanduk ya Mas ya. Nggak bertanduk yang sekali. Ya, jadi ini. Kemudian ciri-ciri hewan kurban Rasulullah itu telah dijelaskan dalam suatu riwayat, yaitu amlahain akronain. Apa? Yaitu 2 ekor kambing berwarna putih dan bertanduk. Kemudian disebut lagi dalam sebuah riwayat, yaitu yang duru fis sawat. Apa itu? Di sekeliling matanya, di sekitar matanya itu berwarna hitam. Itu ciri-ciri kambing Rasul ya. Tanda-tanda kambing Rasul ya, ciri-ciri sama. Kemudian wayatol fis sawat pas fis sawat. Dan kakinya juga berwarna hitam, badannya berwarna putih. Nah, itu ciri-ciri hewan kurban Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, menganjurkan kepada umatnya untuk ketika dalam memilih hewan kurban, itu yang pertama dianjurkan untuk berwarna putih. Ya, nanti itu. Yang kedua, warna selain putih. Dan yang ketiga adalah warna hitam. Kok ketawa, Mas? Warna selain putih, Pak. Coklat. Ada ya kan? Kambing warna coklat ada. Sapi juga ada. Kemudian tidak terdapat cacat atau kurus kering. Cacat di sini yang dimaksudkan cacat yang terlihat secara fisik. Atau gitu, Pak. Ya? Koreng. Nah, koreng bisa. Kemudian mungkin kakinya patah atau ekornya nggak ada. Nah, matanya sudah sebelah. Terus nggak boleh kurus kering ya Mas Salim. Digemukkan lagi biar bisa masuk kriteria. Nah, kemudian hewan harus sudah berumur. Berapa umurnya? 2 tahun, Pak. Ini, kambing berapa, ada yang tahu? Itu kurus, Pak. Gemuk, orang nggak kelihatan tulang. Ya, Kak, kambing kayak gitu. Pak, itu iklannya kemana, Pak? Pokoknya terus. Siapa yang tahu? Kambing berapa umurnya? Sudah setengah, Pak. Berapa? 2 tahun, Pak. Mas, 2. tolong di sini yang depan. 2 tahun, Pak. 1 tahun. 2 tahun, coba kita lihat. Siapa? 1 tahun? Iya, betul, Mas Salim. Ngawur. Makan rokok, Pak, saya, Pak. Kipi. Nah, ini 1 tahun ya kambing. Berumur 1 tahun. Oh iya, Pak, 1 tahun. 1 tahun kelihatan kan? Kalau sapi berapa? 2 tahun, Pak. 1,5
Berapa? Tiga. 1 tahun, 1,5 apa 2 tahun? 2 Pak. 2 tahun, 3 tahun. Ya. Kok 4? Coba kita lihat. Kelihatan Pak dari sini Pak, tenang Pak. Kelihatan sapinya, Pak. Oh, 2 tahun Pak. Ya, 2 tahun. Kemudian berapa Pak? ya, itu udah ada ya. 5 tahun. 5 tahun. Nah, jadi ini adalah standar minimal. Mereka itu bisa mengikuti ajang kurban. Ya. Jadi harus lulus. Sudah akhir balik ya, Pak? Iya, harus udah akil balik. Nah, yang terakhir yang pasti udah poel. Nah, itu kan kita kan hidup di Jogja dengan kondisi masyarakat yang mayoritas itu orang Jawa ya kan. Jadi ada adat-adat Jawa yang bisa kita ikuti selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Salah satunya memilih hewan kurban, yaitu sudah poel, itu kan dari Jawa. Poel itu apa? Itu dulu Bapak kan pernah mengantarkan bapaknya Bapak ya untuk membeli hewan kurban. Ternyata poel itu dilihat dari giginya. Jadi kalau bahasa gampangnya kita kan pernah ya, ada yang pernah mendengar bersih karang, kotoran gigi. Nah, jadi itu kotoran gigi kambing itu bekas makan rumput dan daun-daun yang lain itu udah semak tebel banget itu loh. Jadi giginya itu warnanya hijau, bahkan bisa hitam, ke hitam-hitaman. Nah, itu sudah poel ya itu. Itu yang dimaksud dengan poel. Berarti menang saya ada sing poel. Iya. Ini ketentuan dalam berkurban. Yang pertama, jumlah hewan kurban 1 kambing itu untuk 1 orang. Kemudian 1 sapi atau kerbau itu untuk 7 orang dan 1 unta itu bisa untuk 7 atau 10 orang. Kemudian tempat penyembelihannya hendaknya di lapangan tempat berlangsungnya sholat Idul Adha. Jadi tempat penyembelihannya itu yang lebih utama itu di tempat kita melaksanakan sholat Idul Adha. Misalnya kalau kita sholat di masjid bukan berarti kita nyembelih dalam masjid, ya. Itu kita nyembelih bisa di halaman masjid. Kalau kita sholatnya di lapangan, kita bisa menyembelih di lapangan di tempat kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian waktu penyembelihan setelah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik atau tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kenapa harus setelah sholat Idul Adha? Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis yaitu riwayat Bukhari dan Muslim bahwa barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya, dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat dan khutbah ya sesungguhnya ia telah menyempurnakan dan ia akan mendapatkan sunnah umat Islam. Nah, ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian orang yang berhak menyembelih hewan kurban adalah yang berkurban atau sahibul kurban. Ya, jadi orang yang berkurban karena keutamaannya adalah yang paling utama itu adalah proses penyembelihannya. Ya. Kita ambil dari sejarah kurban itu kan dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih Ismail anaknya ya. Dan Ibrahim pun sedih. Kemudian kata Ismail kurang lebih apabila itu perintah dari Allah maka laksanakan. Nah, maka dari itu sebenarnya keutamaannya adalah proses penyembelihannya. Bukan hanya sekedar pembagian dagingnya. Nah, kemudian bagaimana dengan ketika orang itu tidak bisa menyembelih atau mungkin berhalangan untuk menyembelih, dia bisa menyuruh, meminta tolong kepada orang untuk menyembelihkan hewan kurbannya. Tentunya syaratnya yang pertama adalah muslim. Yang kedua sudah balik. Dan dalam ketika dia meminta orang untuk menyembelihkan, yang lebih utama apa? Dia harus bisa menyaksikan secara langsung hewan kurbannya disembelih. Seperti itu. Lalu bagaimana Pak dengan orang-orang yang kayak artis-artis itu ya, yang biasanya berkurban tapi dikirim ke daerah lain. Kemudian tidak dikurbankan di tempat dia tinggal sekarang. Nah, itu tentu tetap insya Allah tak mendapatkan pahala karena tujuannya baik, yaitu berbagi ya. Nah, tapi tentu itu tidak lebih utama dari orang yang menyembelih sendiri dan orang yang menyaksikan secara langsung hewan kurbannya disembelih. Kemudian sahibul kurban tidak diperkenankan memotong rambut dan kuku sejak awal bulan Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
dan siapa yang dan apabila kalian telah melihat hilal atau tanggal masuknya Zulhijjah, ya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kukunya, seperti itu. Jadi itu sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Sini Bapak ingin teman-teman praktek dulu, ya, perwakilan 1 atau 2 orang. Ya, silakan. Ini kebetulan Bapak bawa kambing. Bapak bawa kambing. Ya, kambing domba ya ini. Pak, ini umurnya berapa tahun nih, Pak? Ini 1 tahun. 1 tahun. Ya, mungkin masih istikal. Mau dibantu temannya nggak? Ada yang mau bantu nggak? Ini pisaunya ya. Ingkung kambing bisa. Iya. Monggo. Nanti Pak. Ya. Boleh. Gimana? Baik dari tata caranya, menghadapnya, kemudian posisi kaki dan tangannya itu. Terus Kiblat, Pak. kiblatnya mana? Kiblatnya ini di. Aku mau nomor kiblatnya. Sana kiblatnya. Sini, Ya. Dikeduk dulu Pak tanahnya, Pak. Dikeduk dulu. Oh, itu ya. Gitu. Lho, Pak, ledang-ledang nak muncrat-muncrat lho. Ya. Getiye. Wis muter wis. Mbak, Takbir. doanya. Ini ceritanya Mas Istrikal nyembelih hewan kurbannya sendiri ya. Jadi doanya gimana? Jadi nggak nyembelihkan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jenenge Kalau untuk sendiri apa? niatnya gimana, Pak? Niatnya belum tahu ya. Ya udah coba sembelih dulu aja. Nanti kita tahu. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkorban saya sendiri. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Ya. Oke, udah mati ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Nah, Waktunya udah habis. sebentar lagi, Pak ya. Iya, Pak, bentar, Pak. Oke, next. Kita lihat videonya sebentar ya. Udah bener belum yang ditontonkan oleh Mas Istiqlal? Kalau ngajar Quran boleh ya dipraktekkan. Tapi kalau ngajar kitab enggak boleh. Iya. Sama mandi wajib jadi. Mandi wajib. Nah, ternyata dalam menjatuhkan hewan kurban itu juga harus diberikan alas supaya hewan kurban itu tidak sakit ketika dibanting ya. Ya, dalam merobohkannya harus diberi alas. Kemudian dalam penyembelihan posisi kaki diinjakan di pangkal leher supaya tidak bergerak itu kepala hewan kurbannya. Ini ketika dia menyembelihkan binatang kurban lainnya. Ya, jadi itu ya. Ternyata posisi kakinya Mas Istiqlal belum diinjakan ke pangkal lehernya ya. Enggak apa-apa, diinjek-injek enggak apa ini. Ya. Kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai wahana mendekatkan diri kepada Allah seperti pengertiannya tadi ya. Kurban. Kemudian wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya, kepada kita. Nah, mempererat tali silaturahmi. Ya, ketika pembagian daging kurban
Maka itu tidak membedakan, mungkin yang kaya dapat 5 kilo, yang miskin dapat 1 kilo. Enggak, semuanya dibagi rata. Jadi kalau 1 kilo semua, baik dari nanti ada kulitnya, jeroannya dan sebagainya. Kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang antara si kaya dan si miskin ini tadi. Kemudian yang terakhir meningkatkan gizi khususnya bagi masyarakat miskin, ya kan? Mungkin di sini kita makan daging kurban berapa? Ada yang sini setiap minggu makan, pasti makan setahun sekali kan, meningkatkan gizi ya Mas Salim ya. Makanya harus gemukkan lagi. Ya mungkin itu ya Ya, Pak. yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, tetap semangat terus belajar. Ingat bahwa thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim, ya. Jadi tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.